Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang video yang lagi viral di luar sana. Hari ini kita membahas tentang negara Iran yang katanya lagi demo besar-besaran dan chaos di negaranya. Ini dikarenakan ada inflasi dari Amerika dan PBB yang mana karena Iran sekarang mengembangkan teknologi nuklirnya. Mari kita lihat cuplikan video ini dan kita ingin mengetahui lebih dalam dan lebih luas kenapa sampai Iran sekarang lumpuh ekonominya katanya. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kawasan Timur Tengah lagi-lagi berantakan, terutama di Iran yang lagi didemo besar-besaran guys, oleh rakyatnya sendiri. Dan menariknya, di tengah chaosnya negara Iran, Presiden Trump bilang Amerika siap membantu. Membantu apa nih? Ya membantu rakyatnya yang gak puas sama pemerintahan di Iran. Akhir-akhir ini rakyatnya ngamuk, gak puas sama kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei karena krisis ekonomi, inflasi, dan anjloknya mata uang di Iran. Nah, dalam menanggapi demonstrasi besar-besaran tersebut, 11-12 sama Indonesia kemarin, Iran memutus akses internet bukan 1-2 provinsi, tapi secara nasional. Fungsinya berharap demonstrasi bisa meredam penyebaran informasi dan juga massa. Tapi Amerika siap bantu apa ya? Apakah dalam chaos di Iran itu ada andil dari Amerika yang kemudian tawarkan bantuan, hadir sebagai pahlawan, tunjuk boneka dan kuasai negaranya, terus bantu kuras minyaknya mungkin? Gimana pendapatmu? Tahu nggak, ada mata uang yang nilainya jauh lebih rendah dari Rp1. Jadi, per Januari 2026, 1 rial Iran cuma dihargai Rp0,015. Bayangin, uang terkecil kita aja masih jauh lebih berharga. Dulu tahun 79, 1 dolar itu cuma 70 rial. Sekarang, butuh 1,1 juta rial buat dapat 1 dolar. Inflasinya gila, harga barang naik 17 kali lipat dalam 8 tahun terakhir. Kenapa bisa? Iran kena sanksi berat dari PBB dan AS gara-gara isu nuklir dan pasokan drone ke Rusia. Ekonomi mereka diputus dari dunia. Akibatnya, 94% daya beli rakyatnya hilang. Rakyat demo besar-besaran, tapi dibayar mahal dengan nyawa. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah Iran buat nyelamatin ini? Komen di bawah, kita diskusi. Warga Iran didukung untuk terus melakukan demonstrasi oleh Donald Trump. Katanya begini, para patriot Iran, teruslah berdemonstrasi, kuasai lembaga-lembaga kalian, bantuan sedang dalam perjalanan. Provokatif sekali presiden satu ini ya. Masalahnya, bantuan dalam bentuk apa itu yang dalam perjalanan? Jadi gini, demo besar di Iran ini udah dimulai dari 28 Desember 2025 sebagai reaksi langsung terhadap kondisi ekonomi yang hancur, termasuk inflasi yang sangat tinggi, harga kebutuhan pokok yang melonjak, sampai-sampai mata uang Iran itu sampai dengan 0 dolar. Dalam beberapa hari, yang tadinya demo hanya di ibu kotanya saja, akhirnya menyebar ke seluruh Iran, mencakup 31 provinsi dengan tuntutan yang berubah, yang tadinya hanya soal ekonomi, sekarang juga jadi kritik kepada pemerintahan saat ini dan seruan untuk perubahan rezim. Nah, menurut beberapa pejabat Iran nih, Amerika Serikat dan Israel ini ikut campur dalam kerusuhan dan demonstrasi yang terjadi di negaranya. Iran menilai pernyataan dan sikap para pejabat Amerika dan Israel bukan sekedar dukungan moral, tetapi sudah mengarah pada provokasi, hasutan, dan dukungan terhadap tindakan yang memperburuk situasi di dalam negeri Iran. Tapi ya, kita semua juga tahu kalau ada negara yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, biasanya negara itu akan mendapat tekanan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, hingga dukungan terbuka terhadap kelompok oposisi di dalam negeri negara tersebut. Iran adalah salah satu negara yang sejak lama berada di luar pengaruh Amerika. Hubungan kedua negara sudah memburuk sejak puluhan tahun lalu, dan hingga hari ini Iran masih dianggap sebagai ancaman, baik karena program nuklirnya, kekuatan militernya, maupun pengaruhnya di Timur Tengah. Apalagi kemarin Iran sempat menyerang negara sahabatnya Amerika, yaitu Israel. Kalau menurut kalian gimana? Sebuah berita yang menarik, Iran telah menganjurkan mitos Starlink sebagai perangkat komunikasi yang tidak terkalahkan. Sebelumnya, Iran telah menekan tombol mati pada seluruh jaringan telepon dan jaringan internet selama demo besar terjadi. Sayangnya, dengan adanya Starlink, warga Iran ini masih bisa mengakses internet tanpa masalah dan mengirim berbagai berita ke luar negeri. Akhirnya, Iran mendatangkan sistem peperangan elektronik milik Rusia yang dikenal sebagai Krasuka. Secara teknis, pelumpuhan ini bekerja melalui 3 cara utama. Yang pertama, serangan melalui jalur penerimaan atau downlink. Yang kedua, serangan pada jalur pengiriman atau uplink. Dan yang terakhir, serangan melalui GPS spoofing. Terminal Starlink ini bekerja dengan cara mendengarkan sinyal yang cukup lemah yang dikirim dari satelit Starlink yang ada di luar angkasa. Nah, sinyal ini beroperasi pada frekuensi Q-band yang berada di kisaran 10 hingga 14 GHz. Dan Krasuka 4 milik Rusia ini bekerja dengan memancarkan sinyal gangguan pada frekuensi yang persis sama, tetapi dengan kekuatan atau amplitude yang berkali-kali lipat lebih besar.
Ini membuat antena Starlink tidak mampu membedakan mana data internet dan mana gangguan. Akibatnya terjadi hilangnya paket data atau total paket loss. Krasuka juga mampu melakukan uplink jamming. Sinyal gangguan diarahkan langsung ke atas menuju satelit Starlink yang sedang melintas di wilayah Iran. Meskipun satelit berada di ketinggian 500 km, antena pengarah pada Krasuka 4 memiliki gain yang cukup besar untuk membanjiri sensor penerima pada satelit tersebut. Ketika sensor satelit mengalami overload atau kelebihan beban, satelit akan menjadi tuli. Satelit tidak bisa mendengar permintaan data dari ribuan terminal di darat, sehingga seluruh wilayah tersebut mengalami blackout total, meskipun satelitnya masih berfungsi dengan normal. Dan tahap yang terakhir adalah melakukan spoofing GPS. Terminal Starlink itu bukan sekedar antena statis, tetapi sebuah komputer canggih yang perlu tahu persis di mana posisinya dan di mana posisi Starlink setiap milidetik. Krasuka 4 ini memiliki modul khusus yang didedikasikan untuk melakukan GPS jamming dan bahkan GPS spoofing. Dengan memancarkan sinyal navigasi palsu, Krasuka membuat terminal Starlink bingung mengenai lokasinya sendiri. Tanpa data waktu dan posisi yang akurat dari GPS, sistem pass array pada antena Starlink tidak bisa mengarahkan sorotan sinyal secara tepat ke arah satelit yang lewat. Inilah yang menyebabkan banyak pengguna di Iran melaporkan bahwa perangkat mereka terus-menerus dalam status searching atau mencari sinyal meskipun langit cerah dan tanpa awan. Perang elektronik modern merupakan teknologi yang melumpuhkan lawan tanpa harus menyentuh. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan membeli sistem ini untuk menindas demonstran? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akun-akun di medsos, bahkan juga dikutip oleh media-media nasional sekelas Kompas, menyebutkan bahwa Ayatullah Khamenei itu telah merencanakan kabur ke Moskow, menyusul aksi demonstrasi yang katanya makin meluas, dan telah membuat Iran lumpuh total. Aparat keamanan dinyatakan tidak lagi bisa mengatasi situasi. Saya sampaikan ya teman-teman, itu hoax. Aksi demonstrasi ada, tapi skalanya tidak sebesar yang diberitakan. Terutama dari media-media asing yang memberitakan Iran chaos. Itu karena mereka memiliki kepentingan geopolitik. Faktanya sampai hari ini, Iran tetap aman, dan sejak awal pemerintah tetap tidak menetapkan situasi darurat. Tidak ada sekolah, kampus, dan kantor yang diliburkan. Aktivitas ekonomi juga masih berjalan lancar, dengan tidak ada pasar dan pusat perbelanjaan yang ditutup. Semalam, TV menyiarkan berita, pemerintah memastikan tidak akan ada lagi aksi demonstrasi. Dan jika masih ada perusuh yang berkedok demonstran, maka akan ditindak tegas oleh aparat. Jadi dengan kondisi dan situasi aman gini, bagaimana mungkin disebut Ayatullah Khamenei akan kabur negeri? Saat perang dengan Israel yang secara faktual, situasi itu jauh lebih darurat, bahkan sampai 20 jenderal terbunuh, Ayatullah Khamenei itu tetap di Iran kok. Dia bahkan saat itu menjadi khatib salat Jumat di ruang terbuka. Jadi tidak mungkin hanya dengan demonstrasi biasa saja beliau sampai harus punya plan B untuk kabur meninggalkan Iran. Yang kita sayangkan adalah profesionalitas dan netralitas media-media nasional kita. Kok begitu gampang menyebar berita hoax dan tidak melakukan langkah verifikasi apapun? Guys, setelah kita lihat beberapa video menampilkan tentang negara Iran sekarang yang begitu kacau, demonstrasi yang berlanjut. Sebenarnya demonstrasi ini sudah ada sejak tanggal 28 Desember tahun 2025 dan sampai sekarang masih berlanjut. Ada isu kudeta yang mana dibantu oleh Amerika, tapi kita belum tahu lagi karena sampai sekarang ekonominya 1 rial berada di bawah 0,015 harganya sama sekali masih jauh dibanding dengan rupiah yang 1 rupiah. Ini adalah sanksi dari PBB dan Amerika karena ia mengembangkan teknologi nuklirnya. Dan kita sekarang melihat Iran sekarang banyak sekali isu-isu yang berkembang tentang kelumpuhan ekonomi, tetapi video di akhir mengatakan bahwa itu hoax. Dan ini mudah-mudahan benar
Iran sekarang baik-baik aja, dan mudah-mudahan baik-baik aja semuanya. Kita berharap juga semua warga negara Indonesia yang ada di Iran dalam keadaan baik-baik juga. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan komen kalau ada yang perlu dikomen dalam video ini, like dan share. Terima kasih.